Inovasi. Di abad ke-21 ini, inovasi adalah salah satu kata yang sering kita dengar, entah itu di media massa sampai kepada kajian-kajian ilmiah. Inovasi seringkali dikaitkan dengan inovasi pada produk-produk teknologi, semisal ponsel pintar yang baru, algoritma artificial intelligence yang canggih, dan lain-lain. Yang menarik apabila kita cermati, sebenarnya pertanyaannya adalah, mengapa sepertinya teknologi-teknologi yang canggih ini hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan saja? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang segelintir tersebut untuk melindungi produk-produk mereka sehingga sulit untuk ditiru? Inovasi juga seringkali dikaitkan dengan inovasi pada model bisnis baru. Seperti contohnya, model bisnis baru dalam menikmati serial TV favorit kita, atau model bisnis baru dalam memesan makanan dan sayur mayur. Pertanyaannya juga, mengapa sepertinya model-model bisnis yang baru ini hanya bisa dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif baru, yang mungkin baru kita dengar 5-10 tahun ke belakang? Mengapa bukan dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah mapan, yang sudah berpuluh-puluh tahun berkarya? Inovasi juga seringkali dikaitkan dengan suatu kata yang dinamakan disruptif atau inovasi disruptif. Nah, kalau kata-kata ini adalah kata-kata yang cukup berbahaya, teman-teman semua. Karena kata ini terkait dengan hidup dan matinya perusahaan. Kita ambil contoh di perusahaan yang bernama Kodak. Perusahaan Kodak ini adalah suatu perusahaan di zamannya berpuluh-puluh tahun yang lalu menguasai industri kamera, khususnya dengan kamera filmnya. Namun, pada kenyataannya di zaman ini, apakah kita semua melihat kamera dengan merek Kodak? Tidak, bukan. Karena memang pada kenyataannya Kodak bangkrut, kalah bersaing dengan produk kamera digital. Pertanyaannya adalah, mengapa pada akhirnya Kodak terdisrupsi dengan produk kamera digital? Apakah karena Kodak tidak mampu mengembangkan kamera digital, ataukah ada alasan-alasan lainnya? Contoh lainnya adalah perusahaan yang bernama Nokia. Perusahaan asal Finlandia ini juga merupakan raja dari industrinya. Spesifiknya industri ponsel. Kalau Anda seperti saya, generasi milenial, pada era 90-an atau 2000-an awal, pastinya Anda semua pernah memiliki atau paling tidak pernah melihat ponsel Nokia. Tapi kenyataannya pada saat ini juga, apakah kita pernah melihat ponsel Nokia? Tidak, bukan? Karena memang kenyataannya pada tahun 2013 spesifiknya, unit bisnis ponsel di perusahaan Nokia dijual ke Microsoft. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Semisal, kenapa Nokia bisa terdisrupsi? Apakah karena Nokia tidak bisa melihat potensi di industri ponsel pintar, atau Nokia tidak bisa mengembangkan ponsel pintar itu sendiri? Nama saya Eki Tamarar, dari Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan di dalam seri perkuliahan Manajemen Inovasi ini, kita akan membahas segala pertanyaan yang menarik dari manajemen inovasi, termasuk juga yang telah kita bahas secara sepintas tadi. Sekali lagi, selamat datang di seri perkuliahan Manajemen Inovasi, di mana kita akan menelusuri dan membahas dunia inovasi yang sungguh menarik dan dinamis. Pada pertemuan pertama ini, saya juga ingin menjelaskan besarnya pengaruh inovasi pada kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Pertama dan yang paling utama, inovasi telah berkontribusi begitu besar terhadap kualitas kehidupan yang saat ini kita punya. Mari kita bandingkan kualitas kehidupan sebagai manusia zaman ini dibandingkan dengan contohnya beberapa dekade sebelumnya. Kualitas kehidupan manusia saat ini sudah sedemikian baiknya. Kita ambil satu ukuran, contohnya adalah life expectancy atau angka harapan hidup. Angka harapan hidup manusia pada saat ini telah jauh berkembang ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dan apakah itu faktor-faktor yang menyebabkan baiknya angka harapan hidup tersebut? Salah satunya tentunya adalah inovasi dalam beragam teknologi. Entah itu teknologi medis, obat-obatan, antibiotik, dan lain-lainnya. Hal berikutnya yang terkait dengan kualitas kehidupan kita adalah produktivitas. Saat ini kita dimanjakan dengan berbagai produk-produk yang canggih, mulai dari komputer sampai ponsel pintar yang telah membantu dalam kehidupan kita untuk meningkatkan produktivitas. Telah terbukti bahwa inovasi dalam teknologi pada khususnya telah memperbaiki kualitas kehidupan kita pada zaman ini. Hal berikutnya, yaitu inovasi adalah sangat besar pengaruhnya terhadap hidup dan matinya perusahaan. Seperti Kodak dan Nokia, apabila suatu perusahaan atau organisasi tidak mampu dalam beradaptasi untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru yang bermanfaat dalam produk dan jasanya, beradaptasi dalam preferensi konsumen yang sangat cepat berubah pada era ini, perusahaan akan sangat cepat untuk ditinggalkan dan kemudian bangkrut ataupun dijual. Seperti pada contoh sekali lagi Nokia yang dijual unit bisnis ponselnya dan Kodak yang pada akhirnya bangkrut. Berikutnya dan yang terakhir adalah inovasi memiliki peran yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut ekonom asal Amerika Serikat yang juga peraih penghargaan Nobel, yaitu Robert Solow, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya bisa dijelaskan dengan bertambahnya populasi dan kapital atau modal suatu negara tersebut. Melainkan, pertumbuhan ekonomi juga bisa dijelaskan secara signifikan dengan kualitas daripada manusia dan sumber daya atau kapital tersebut. Disinilah inovasi bermain. Dengan berbagai inovasi dalam produk teknologi dan jasa, inovasi telah berperan dengan sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya atau yang juga bisa disebut dengan kapital atau modal. Sebagai ilustrasi kita bisa memperbandingkan dua negara. Negara A yang mampu mengekspor chip-chip komputer dan negara B yang hanya mampu mengekspor komoditas atau sumber daya alamnya. Pastinya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonominya sangatlah berbeda antara negara A dan negara B. Begitulah ilustrasi pentingnya kualitas sumber daya ataupun modal. Di akhir perkuliahan ini, saya ingin menjelaskan struktur daripada perkuliahan manajemen inovasi. Berikut adalah rancangan perkuliahan manajemen inovasi selama 14 pekan atau pertemuan. Pada setiap pertemuan, Anda bisa menonton video ajar seperti yang Anda tonton saat ini sesuai dengan topik yang Anda lihat di layar. Selanjutnya, pada setiap pertemuan, Anda dapat mengerjakan kuis yang terkait untuk menguji pemahaman Anda. Dari total 14 pertemuan, pekan 1 sampai pekan 8 bisa dibilang membahas mengenai pengetahuan dasar dari manajemen inovasi. Kemudian pekan 9 sudah mulai membahas mengenai implementasi daripada manajemen inovasi. Di sini dengan topik manajemen ide. Kemudian pekan 10 sampai pekan 12 adalah topik mengenai strategi atau strategi dalam inovasi. Dari mulai strategi inovasi di pekan 10 sampai melindungi kekayaan intelektual di pekan ke-12. Dan pekan atau pertemuan 13 dan 14, kita kembali lagi membahas implementasi daripada inovasi. Perlu saya sampaikan juga, walaupun inovasi dapat berarti luas mulai dari teknologi sampai kepada model bisnis, perkuliahan manajemen inovasi ini berfokus hanya kepada produk-produk teknologi. Sekali lagi, selamat datang saya sampaikan di seri perkuliahan manajemen inovasi. Semoga Anda bisa belajar banyak hal yang bermanfaat dari seri perkuliahan ini.